Hey, welcome back to Blast Cinema Channel. Kumahadamang pengambil bahanku. Kalau waktu itu kita sudah melihat betapa brutalnya Mamas Jason memerankan sosok Frank pada balapan mode Death Race, kali ini, hari ini, today, Mimin akan merekap Death Race 2 rilisan tahun 2010 yang mana ceritanya akan mengungkap asal-usul dari siapa itu Frankenstein. So, nggak usah cang-cincong lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Di suatu masa, sistem penjara di Amerika melakukan sebuah perubahan. Contohnya adalah perusahaan swasta yang mengambil alih semua fasilitas dan berharap mendapatkan keuntungan. Perusahaan itu bernama Wayland Corporation, pemilik baru dari penjara Terminal Island. Memangnya bisnis apa sih yang mereka buat? Bisnis itu adalah pertandingan hidup dan mati untuk para tahanan. Mereka yang menang akan mendapatkan kebebasan, sedangkan yang kalah akan mati sia-sia. Dan semua itu diliput secara langsung ke media digital. Scene kemudian berfokus kepada Luke, pria botak yang bekerja untuk bos mafia bernama Marcus Kane. Hari itu Marcus memberinya sebuah pekerjaan yaitu merampok sebuah bank. Dan untuk mendukung aksinya itu, Marcus memfasilitasi Luke sebuah mobil mewah berwarna mencolok agar dia tidak terlalu dicurigai oleh orang-orang. Pada perampokan kali ini, Luke dibantu oleh Vinny, keponakan Marcus, dan dua kaki tangannya. Awalnya perampokan itu berjalan lancar, tapi ketika dua polisi datang dan Vinny tidak mau mendengarkan perintah Luke untuk keluar, kekacauan pun akhirnya terjadi. Pada pertarungan ini, Luke tidak ada niat untuk membunuh siapapun karena rencana mereka hanya untuk merampok saja. Tapi saat salah satu timnya tewas tertembak, Luke pun terpaksa membunuh salah satu penjaga lalu beranjak kabur dari sana. Selain harus menahan amarah karena anak buahnya tidak mau mendengarkan perintah, Luke juga harus menunjukkan skill mengemudinya agar terhindar dari kejaran polisi. Seperti di awal tadi, Luke tidak berniat membunuh siapapun, Cok. Tapi karena anak buahnya ini terlalu takut, mereka malah melemparkan granat hingga membuat Luke semakin murka. Tidak mau mengambil resiko lagi, apalagi dia membawa keponakan bos Marcus, Luke memaksa mereka keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Sedangkan Luke akan mengatasi ini sendirian. Kalau diukur dari jam terbangnya, Luke bisa lolos dari pengejaran polisi. Tapi karena jalan yang ia tempuh ternyata buntu, Luke pun akhirnya tertangkap dan berita mengenai dirinya sudah tersebar kemana-mana. 6 bulan kemudian, Luke dan tahanan lain dipindahkan ke penjara Terminal Island menggunakan bus. Dan hal itu langsung diketahui oleh anak buah Marcus. Tapi saat anak buahnya memberitahukan keberadaan Luke sekarang, Marcus justru menyuruh mereka untuk menghabisi Luke. Karena walaupun Luke tidak menyeret namanya dalam masalah ini, Marcus tetap merasa khawatir dan takut ia akan dikhianati. Sehari tinggal di penjara mengerikan itu, akhirnya Luke tahu kalau tempat tersebut adalah tuan rumah Deathmatch, sebuah kompetisi hidup dan mati di mana pertarungannya disiarkan langsung di televisi berbayar. Salah satu tahanan bernama Liz menjelaskan petarung deathmatch paling berbahaya adalah Big Bill dengan 19 kali membunuh, lalu disusul oleh 14K dengan 14 kali membunuh. Liz juga memberitahu kalau pencetus pertandingan ini adalah September Jones, seorang mantan Miss Universe yang mahkotanya dilepaskan karena dia diduga memiliki hubungan khusus dengan kelima jurinya. Hari ini Deathmatch pun kembali diadakan dengan petarung mereka yaitu Xander Grady dan 14K. Di antara mereka harus ada yang menang nih, atau kalau tidak ancamannya adalah hukuman mati. Pada pertarungan ini Grady berhasil unggul, tidak hanya karena kemampuannya saja, tapi karena John sengaja membuat 14K gagal mendapatkan senjatanya, Cok. Jadi kalau peserta menginjak plat yang bertanda itu, maka mereka akan diberi akses menggunakan senjata. Alhasil, dari kesempatan itu Grady pun berhasil melukai punggung 14K. Cuman keunggulannya tidak bertahan lama nih, karena dengan cepat 14K memojokkan Grady dan membuatnya tidak berdaya. Dalam aturan deathmatch, yang terpojok harus menyerah, dan kalau tidak, maka yang menang harus membunuhnya. Cuman saat Grady memilih untuk menyerah dan 14K berhasil menang, penonton pun langsung kecewa dan hal itu membuat rating turun drastis. Tepat setelah pertandingan itu berakhir, Jones bertemu dengan Mr. Wayland yang marah karena rating kali ini turun lebih besar dari sebelumnya. Di sini Mr. Wayland pun menyuruh Jones untuk mengubah strategi
atau kalau tidak dia akan mencari orang lain yang lebih pantas untuk posisinya itu. Now you make my motherfucking money, you understand me? Pada keesokan harinya saat Luke sedang makan siang, dua pria yaitu Goldberg dan Rocco datang menghampirinya untuk berkenalan. Tapi baru saja mereka mengobrol, Luke dipanggil oleh Warden si kepala sipir. Ternyata Warden hanya ingin memperingatkan Luke untuk berhati-hati. Karena dari info yang dia dapat, Marcus tidak mungkin bisa setia kepada Luke seperti Luke setia kepada Marcus. Setelah pertemuan singkat itu, Luke diantar ke sebuah bengkel di mana ada Goldberg dan Rocco yang setiap harinya bekerja di sana untuk membuat mobil tempur dari barang rongsok. Lalu karena tertarik dengan mobil, Luke pun izin untuk mencoba mobil rakitan mereka. Dan tanpa dia tahu, aksi ngedrift yang dilakukannya pun tidak sengaja dilihat langsung oleh Jones. Tidak hanya melihat Luke mahir dalam menggunakan mobil, Jones juga melihat Luke mampu melumpuhkan Big Bill yang hampir saja menyerangnya. Dan karena menurut Jones Luke cocok untuk menjadi peserta deathmatch selanjutnya, dia langsung menemui pria itu dan memberikannya segala bujuk rayu. Walaupun akhirnya Jones mendapatkan penolakan karena Luke tidak tertarik dengan pertandingan tersebut. Tidak terima tawarannya ditolak, Jones sengaja memasangkan Big Bill dengan Liz yang cupu. Dan tidak ingin Liz mati di arena, Luke pun meminta Jones untuk menggantikan Liz dengan dirinya saja. Tapi karena ditolak oleh Jones, Luke pun nekat melompati pagar dan maju untuk menghajar pria berbadan besar itu. Pertarungan tidak terduga ini berlangsung sangat panas, Cok. Lalu, melihat Big Bill berhasil mendapatkan senjata, Jones yang sangat tertarik pun sengaja memberikan kesempatan untuk Luke agar mendapatkan senjata yang sama. Namun, belum sempat pertandingan itu selesai, karena di waktu yang sama keadaan di luar arena menjadi kacau, Warden menyuruh Jones untuk segera menghentikan siarannya walaupun rating meningkat dengan pesat. Setelah pertandingan itu dihentikan secara paksa, Luke langsung mendapatkan perawatan karena kakinya terluka. Lalu setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada tahanan wanita bernama Katrina yang sempat membantunya saat bertarung dengan Big Bill. Hey, thanks, Sam. Sementara itu di sisi yang lain, Marcus marah kepada anak buahnya saat mengetahui kalau Luke masih hidup. Dia lalu membunuh anak buahnya saat itu juga dan mengajak yang lain untuk melakukan pertemuan. Ternyata Marcus ini ingin melakukan lomba, Cuk. Bagi siapa yang berhasil membunuh Luke, maka dirinya akan memberikan imbalan $1 juta. Tapi penawaran ini hanya berlaku selama 48 jam, karena dia harus segera melenyapkan Luke sebelum Luke membocorkan informasi kejahatannya. Understand? Karena kemarin siarannya dihentikan dan rating terancam turun kembali, George membuat sebuah perubahan, di mana dirinya akan mengubah deathmatch menjadi death race, sebuah balapan yang mengerikan, di mana peserta akan menyusuri jalanan yang sangat sempit sambil bertarung dengan yang lain menggunakan mobil tempur mereka masing-masing. Cuman sebagai pencegahan, Jones akan tetap membuat batasan nih, di mana mereka bisa menggunakan senjata masing-masing kalau berhasil menekan tombol besi bertanda. Tertarik dengan ide cemerlang milik Jones, Mr. Wayland setuju bila pertandingan itu segera diadakan. Dan untuk membuatnya semakin menarik, Mr. Wayland memberikan hadiah selain uang, yaitu sebuah kebebasan. Di mana jika peserta lomba berhasil menang 5 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan kebebasannya terlepas kejahatan apa yang dulu pernah dia lakukan. Death Race. Esok harinya, Jones langsung mengumpulkan 18 peserta untuk pertandingan ini, di mana Luke adalah salah satunya. Tapi karena ada 9 mobil yang tersedia, mereka pun harus berebut untuk mendapatkan mobil tersebut. Pada tahap pertama ini, Luke berhasil mendapatkan mobilnya, di mana ternyata Katrina yang akan menjadi navigatornya, lalu Rocco, Goldberg, dan Liz yang akan menjadi kru pitnya. Saat balapan berlangsung, Big Bill mulai menyerang Luke. Dan diketahui bahwa selain ingin menang dalam pertandingan ini, dia juga ingin mendapatkan hadiah $1 juta yang ditawarkan oleh Marcus jika berhasil membunuh Luke. Dan karena Big Bill tidak henti-hentinya menyerang, Katrina menyuruh Luke untuk menekan tombol bertanda. Tapi anehnya, saat tombol itu berhasil dilewati oleh Luke, tidak ada senjata yang bisa digunakan, yang akhirnya memaksa Katrina untuk naik ke atap mobil dan menembaki Big Bill secara langsung. Ternyata cara itu berhasil menghentikan Big Bill, Cok. Dan karena Luke berhasil melakukan 3 putaran dengan mulus, dia pun keluar sebagai pemenangnya. Bukan hanya diberi ucapan selamat oleh teman-teman, Luke juga mendapatkan ucapan serta hadiah kecil dari Mr. Wayland, di mana dia akan dimanjakan dan dipersilahkan untuk bersenang-senang dengan Katrina.
Setelah bersenang-senang dengan Luke, Katrina dibawa ke suatu tempat dan ternyata dia dipertemukan dengan Marcus Kane. Dengan iming-iming sebuah kebebasan, Marcus menyuruh Katrina untuk membunuh Luke dalam waktu 48 jam. Dan kalau Katrina menolak, maka nyawanya sendirilah yang akan melayang. Sementara itu di sisi yang lain, anak buah Jones menyiksa salah satu tahanan yang menyebarkan info mengenai hadiah $1 juta untuk kepala Luke. Dan karena Jones tidak ingin Luke keluar dari death race, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh tahanan tersebut tanpa tahu kalau Goldberg tidak sengaja menguping dari belakang. Pada keesokan harinya, sebelum death race kedua dimulai, terlihat Warden sedang mengemasi barang-barangnya. Ternyata Jones sudah membuatnya dipindahkan ke penjara lain karena Jones tidak mau Warden mencampuri bisnisnya lagi. Sampai di lintasan balap, Goldberg memberitahukan info yang dia dapat kepada Luke. Tapi karena Luke tidak mau percaya begitu saja, apalagi Marcus sudah seperti saudaranya sendiri, Luke pun langsung masuk ke mobil dan bersiap untuk balapan keduanya. Ketika balapan berlangsung, lagi-lagi Big Bill yang paling terobsesi untuk membunuhnya. Bahkan dia membunuh peserta lain dulu untuk mengurangi lawan. Di sisi yang lain nampak pertengkaran antara Grady dan juga 14K. Di sini mobil 14K terlempar jauh dan membuat pria itu terpojok. Tapi saat 14K akan dibunuh oleh Grady, tiba-tiba Luke memilih untuk menyelamatkannya. Alasan Luke menyelamatkan 14K adalah karena pria itu adalah salah satu anggota triad. Satu-satunya anggota yang Marcus hindari untuk berurusan. Nah, karena Luke sudah menyelamatkannya, maka 14K sudah berhutang nyawa kepada Luke. Karena kebetulan Luke membahas tentang Marcus, Katrina akhirnya memberitahukan tawaran serta ancaman yang Marcus berikan kepadanya. Oleh karena itu, Luke harus berhati-hati karena sudah banyak orang yang menginginkan Luke untuk mati. Balapan sebentar lagi berakhir dan Big Bill kembali menyerangnya. Luke pikir balapan ini akan ia selesaikan dengan mulus. Tapi saat Luke akan menggunakan senjatanya lagi, tiba-tiba saja senjatanya mengalami malfungsi. Tidak mau Katrina celaka, Luke menyuruh Katrina untuk keluar dari mobil dan berusaha menghindari rudal kiriman dari Big Bill walaupun akhirnya dia gagal karena mobilnya kurang cepat. Berhasil mengalahkan Luke, Big Bill pun bersorak kegirangan nih. Tapi sialnya, dia malah tidak sengaja menembakkan rudal ke krupitnya sendiri dan membuat navigatornya marah hingga membunuh Big Bill saat itu juga. Dari serangan itu, teman-temannya gagal menyelamatkan Luke dan Marcus menganggap bahwa Luke sudah tewas. Lalu, karena kata Katrina ada yang sengaja merusak senjata di mobil Luke, Goldberg langsung memarahi Rocco karena dialah yang bertanggung jawab pada bagian itu. Sedangkan Katrina sendiri menghampiri 14K untuk menagih balas budinya, di mana nyawa harus diganti dengan nyawa. Dan 14K langsung paham apa yang harus dilakukan selanjutnya. I know what to do. Di tempat lain, kita diperlihatkan bahwa Luke masih hidup walaupun dia sudah mendapatkan luka yang sangat serius. Dan karena di luar sana masih banyak yang menginginkan Luke untuk mati, Jones pun sengaja memalsukan kematian Luke dan mengganti identitasnya menjadi Frankenstein, seorang pembalap death race bertopeng. Sebelum balapan terakhir dimulai, semua orang terpukau saat sosok Frankenstein keluar dari mobil dan menghampiri krupitnya. Mereka memang belum tahu nih siapa sebenarnya Frank, tapi karena pernah bersama, tentunya Goldberg dan Katrina pun merasa curiga. What? You expecting another pretty boy? Di waktu yang sama, Marcus disergap oleh anggota triad kiriman dari 14K. Ternyata dia ingat tentang hutangnya kepada Luke, dan diwakilkan oleh temannya, dia pun berhasil membunuh Marcus sebagai bentuk balas dendam. Pembunuhan tidak berhenti di situ saja. Setelah Marcus tewas, gantian Liz yang beraksi. Dia membunuh Rocco karena waktu itu Rocco sudah merusak mobil Luke. Sementara Luke sendiri bukannya segera balapan, Luke yang sekarang sudah menjadi Frank memutuskan untuk membunuh Jones dan membuat Warden sangat senang lalu kembali melanjutkan pertandingan. Dan film pun berakhir.